Ya, ini baru aja usai pertandingan PSM Makassar menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. PSM Makassar gol dicetak oleh Ramadan Sananta di menit 16, assist dari Yakob Sayuri. Yakob Sayuri di menit 45, assist dari saudaranya Yance Sayuri, dan menit 61 Yuran Fernandes Roca Lopez cetak gol bagi PSM Makassar lewat titik putih penalti di menit 61. Jadi sebelum aku membahas pertandingan ini teman-teman, aku ingin membahas terlebih dahulu data statistik pertandingan PSM menghadapi Surabaya. Again. Dari penguasaan bola, PSM Makassar kembali tidak dominan, tapi bermain sangat efisien. Efektivitas yang dimiliki oleh PSM ini ketika akan melakukan penyerangan masuk ke final third 1, 2, 3 sentuhan, teman-teman berusaha untuk cepat ciptakan peluang, dan kembali di pertandingan ini ditunjukkan dengan tidak terlalu banyak menguasai bola, mampu mencetak 3 gol pun mereka berhasil menciptakan banyak tendangan shot on target dengan penguasaan bola yang tidak fantastis. Ini bukan hanya pertandingan ketika menghadapi Surabaya. Di pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya juga teman-teman, hal serupa dilakukan oleh PSM ketika menghadapi lawan, baik itu di kandang ataupun di tandang. Case yang menariknya, ketika PSM cenderung bermain lebih menguasai bola, bermain lebih mengambil inisiatif membangun serangan teman-teman. Ya, walaupun ada beberapa momen PSM Makassar mengambil inisiatif untuk membangun serangan teman-teman, biasanya mereka akan sangat rawan untuk dilakukan counter attack. Nah, case tersebut terjadi pada saat menghadapi Kuala Lumpur di AFC Cup. Nah, di beberapa momen PSM mencoba membangun serangan. Ya, naturalnya lah ya, ball possession 1-2 sentuhan, coba secara konstruktif membangun bola-bola pendek 1-2 sentuhan dari bawah. Nah, ketika PSM gagal masuk ke final third ataupun menciptakan peluang dari kreasi yang mereka buat, di momen tersebut Kuala Lumpur melakukan transisi cepat. Nah, di beberapa momen pertandingan Kuala Lumpur menghadapi PSM kemarin, hal itu sulit diredam oleh PSM, permainan-permainan cepat dari Kuala Lumpur. Nah, di Liga 1, hal yang dilakukan oleh PSM ini bermain tidak dengan menguasai bola, dengan shape bertahan 5-3-2-nya, sulit bagi lawan membongkar pertahanan dari PSM. Nggak heran banyak banget ya PSM clean sheet di Liga 1 sampai pada saat usai PSM menghadapi Persebaya Surabaya. Luar biasa dari sisi efektivitas, efisiensi dalam menciptakan gol. Oke, kita bahas dulu PSM Makassar dari starting line up. Ini grafis taktikalnya tim produksi Liga 1 Indonesia teman-teman ya, dari Indosiar 4-4-2. Ini di atas kertas mereka, tetapi di dalam lapangan tetap menggunakan pola 3 back. Ketika bertahan pakai 5 back dengan bentuk pertahanan 5-3-2 yang sering dilakukan oleh PSM Makassar. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya gunakan pola 4-3-3 di atas kertas teman-teman, tetapi sudah di dalam lapangan tentunya akan mengalami perubahan. Oke, di pertandingan kandang ini PSM menunjukkan intensitas yang sangat tinggi, agresivitas, dan permainan yang impresif. Itu ya yang membedakan PSM dengan tim-tim yang lain ketika bertanding. Ingin terlihat lah ya, menciptakan gol secepat-cepatnya, dan terbukti gol dari PSM pun ya walaupun di menit 16 tidaknya gol cepat tersebut nggak cepat-cepat banget sih ya. Gol tersebut mampu memompa, mampu membuat kepercayaan diri pemain PSM pun semakin meningkat. Kalau kita berkaca di menit 16 ke bawah teman-teman, dari menit 1 sampai menit 16 itu banyak loh PSM bisa menciptakan gol, menciptakan peluang, tapi ya beberapa momen kena mistar dan tidak mampu PSM lebih cepat menciptakan gol. Hal-hal seperti ini ketika lawan menghadapi PSM, sulit bagi lawan untuk menghentikan kekuatan-kekuatan demikian. Dan di pertandingan ini direpetisi, diulang-ulangi lagi oleh pemain-pemain PSM, dan pemain-pemain PSM pun mampu mengelola, mampu menjalankan apa yang diinginkan oleh Bernardo Tavares. Nah, tentunya apa yang terjadi di pertandingan PSM menghadapi Surabaya ini, Persebaya teman-teman, tentunya ada andil yang sangat luar biasa daripada pemain-pemain itu sendiri, selain daripada Bernardo Tavares. Karena kalau kita
bicara Bernardo Tavares, itu sudah bisa kita ketahui bahwa pelatih ini sampai detik ini ya teman-teman menunjukkan kualitasnya. Tetapi kalau misal pemain nggak capable, nggak mampu menjalankan instruksi daripada pelatih, sama doang, omong doang teman-teman. Nah, hal ini ditunjukkan oleh pemain-pemain PSM Makassar. Dari lini belakang, penjaga gawang, 3 backnya teman-teman, kemudian flank kiri, flank kanan, kemudian pemain tengah, kemudian pemain depan, mampu mengeluarkan potensinya. Mungkin dulu udah ada potensi, tetapi ketika bersama Bernardo Tavares, pemain-pemain ini merasa mempunyai second win, ataupun ya kembali ya girohnya itu, semangatnya teman-teman untuk menunjukkan bahwa kami ini ada loh. Nah, salah satunya selain daripada pemain, kembali lagi ke pemimpin tim ini, yaitu Bernardo Tavares. Nah, resepnya apa? Itu udah sering aku sampaikan teman-teman. Bernardo Tavares sampaikan ke aku, kenyamanan yang harus dimiliki oleh pemain-pemain PSM. Nah, kalau kita bicara tentang penyerangan-penyerangan dari PSM, dari flank ke flank, itu kuat banget kan? Flank kiri, flank kanan untuk melakukan serangan. Ketika sudah dicoba melakukan serangan dari flank kiri, flank kanan, permainan switch dilakukan, diagonal passing ke kiri, ke kanan teman-teman, itu diimbangi dengan passing yang cukup baik dan kontrol menerima bola permainan switch play tersebut mampu secara komprehensif ya dijalankan, dimainkan oleh PSM Makassar. Sama saja kalau misal permainan diagonal switch play dilakukan oleh PSM Makassar, kalau misalnya akurasi nggak maksimal dan kontrol dari pemain PSM Makassar nggak begitu luar biasa, sama aja nggak bisa berjalan secara yang diinginkan oleh Bernardo Tavares. Tapi itu berhasil di pertandingan ini dijalankan. Nah, yang ketiga teman-teman, yang menarik ya, setelah aku saksikan akhir-akhir ini dari PSM Makassar, second ball yang dimiliki oleh PSM Makassar ini gila banget sih. Bagus banget. Second ball itu artinya dari bawah melakukan build up serangan, diberi bola ke depan. Nah, pemain yang pertama menerima bola yang ada di depan tersebut teman-teman, itu akan memberikan bola balik kepada pemain yang terdekat, ataupun pemain yang terdekat merapat untuk ke posisi pemain pertama yang menerima bola dari belakang. Nah, hal-hal tersebut ketika ada William Pluim itu sangat luar biasa. Tanpa ada William Pluim pun hal seperti itu sudah sangat dipahami oleh pemain-pemain PSM Makassar. Dan terbukti beberapa gol dari PSM Makassar pun terjadi dari second ball. Posisi-posisi yang dimana pemain pertama ya teman-teman yang menerima bola di depan mampu membuka posisi kepada rekannya untuk ciptakan gol ataupun membuat peluang. Artinya kepemahaman terhadap ide yang dimiliki oleh Bernardo Tavares ini sudah mulai semakin matang dipahami oleh PSM Makassar. Nah, yang terlihat memang determinasi yang aku sampaikan di awal tadi, intensitas, agresivitas, fisik ya teman-teman, diimbangi dengan rotasi pemain yang sangat presisi. Ketika sudah masuk beberapa menit, 70-an, 60-an ke atas teman-teman, Bernardo Tavares pun sudah memikirkan untuk mengganti pemain, dan pemain yang diganti pun ya mampu lah ya setidaknya menutupi ya kemampuan daripada pemain utama yang main di pertandingan PSM menghadapi Surabaya. Suka tidak suka, kita tahu di Liga Indonesia kita tuh menit-menit berbahaya tuh di menit 60-70 menit lah ke atas ya teman-teman, dan itu mampu diantisipasi oleh Bernardo Tavares, dan pemain yang dimainkan pun mampu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Itu salah satu yang luput mungkin ya diperhatikan oleh orang teman-teman. Bayangkan Surabaya satu on target cuman bisa ciptakan tendangan di pertandingan ini. Penguasaan bola sangat banyak. Nah, sedangkan Surabaya teman-teman menurut aku ya dari sisi kreativitas mentok. PSM tanpa bola 5-3-2. Ini udah berkali-kali kita bilang 5 back di belakang, 3 pemain di tengah, 2 striker di depan. 2 striker ini pasif. Coba perhatikan ketika Alwi Selamat menguasai bola ataupun build up serangan dari bawah teman-teman. 2 striker ini pasif. Ada Kenjo Nambu sama Ramadan Sananta. Nah, ketika 2 striker ini pasif, bola itu dipindahkan ke sektor sayap kiri ataupun sayap kanan. Nah, 3 gelandang di belakang akan melakukan pressing ke pemain Persebaya yang menguasai bola dari sektor kanan ataupun kiri. Nah, ini 3 pemain tengah ini tentu dibantu oleh wingback ya. Nah, ketika sudah berada di sektor kiri ataupun kanan Surabaya memberikan bola pendek, itu gagal. Langsung bisa diintercept, bisa diputus. Kenapa? Kreativitas nggak ada, permainan 1-2 pun dengan cepat, dengan agresif ya. Di pressing, diredam oleh pemain-pemain PSM Makassar. Nah, apa yang dilakukan oleh Surabaya di pertandingan ini? Teringat aku apa yang dilakukan oleh Persik ketika menghadapi PSM beberapa waktu yang lalu. Coba memberikan bola-bola, kan 5-3-2.
coba memberikan bola-bola dari Alwi Selamat posisi middle third teman-teman, langsung memberikan true pass ataupun bola daerah ke belakang garis pertahanan dari Surabaya. Nah, itu mampu diredam oleh pemain Surabaya. Hal itu aku mengerti apa yang dimaksud ya teman-teman, untuk membongkar lah ya sulitnya pemain-pemain Surabaya memecah ketika bermain 1-2 sentuhan, karena solid banget pertahanan dari PSM Makassar. Tetapi secara ide sudah tepat lah salah satu opsi, tetapi secara implementasi di lapangan nggak bisa begitu optimal. Ketika sudah di middle third dapat bola Surabaya, tetapi di final third teman-teman nggak ada peluang yang begitu bagus banget, nggak ada peluang bersih lagi tuh, walaupun ada 1-2 tetapi itu pun nggak begitu bersih. Terlihat kan dari data yang kita sampaikan tadi, hanya 1 on target. Aku katakan, ya Persebaya Surabaya di musim ini memang pemainnya pemain muda, kita pun harus tahu teman-teman ya. Ekspektasi kita setiap kita mempunyai tim idola, pasti ekspektasi kita ingin menjadi juara, ingin menjadi yang terbaik. Tapi Persebaya dengan pemain-pemain usia muda ini teman-teman perlu memang waktu lagi untuk bisa memantapkan secara pengalaman, secara ide permainan teman-teman. Ya walaupun ada juga pada akhirnya yang meng-compare kepada Bernardo Tavares. Kok Bernardo Tavares pemain-pemain muda bisa bermain seperti itu? Itu ya beda case ya teman-teman ya, beda case. Itu mungkinlah suatu saat nanti yang kita bahas ya teman-teman. Dan ya kita lihatlah nanti bagaimana Persebaya Surabaya ke depannya, dan PSM Makassar juga sangat menarik. Kita nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya apakah mampu terus mempertahankan konsistensinya di kala Liga 1 yang terus tentunya semakin ketat persaingan. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Bye.